Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan bahasan kita masih seputar hadis tentang wajib mengikuti imam, yaitu al-hadis al-tsalits wa sab'un, yang ke-73 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Seorang imam hanya dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, maka janganlah kalian menyelisihinya. Jadi imam itu ditunjuk untuk diikuti gerakannya, dan bagi makmum gak boleh menyelisihi gerakan imam. Diperjelas lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam bertakbir, maka hendaklah kalian bertakbir. Maka tidak boleh membersamai takbirnya imam. Imam dikatakan selesai bertakbir apabila imam selesai mengucapkan Allahu Akbar. Apabila baru Allah, itu makmum gak boleh ngikutin. Karena ini takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu hukum membersamainya menjadikan sholat itu batal. Maka ketika imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, baru makmum fakabbiru, baru makmum bertakbir. Pada rukun-rukun yang lain, yaitu selain takbiratul ihram, membersamai gerakan imam itu hanya sebatas makruh, tidak membatalkan sholat. Akan tetapi khusus takbiratul ihram, ketika takbir makmum membersamai takbirnya imam, itu maka makmum sholatnya batal. Khusus untuk takbiratul ihram. Gerakan-gerakan lainnya membersamai itu makruh hukumnya. Tapi khusus takbiratul ihram tidak boleh membersamai takbirnya imam. Kata para ulama, imam dikatakan telah selesai mengucapkan takbiratul ihram apabila dia mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar, baru makmum bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Jika imam ruku, maka makmum pun ruku. Nah, apabila seorang makmum membersamai rukunya imam, jadi imam lagi gerakan ruku, makmum ikut ruku, ini makruh, enggak batal sholatnya. Karena selain apa? Takbiratul ihram. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, artinya bangkit dari ruku,
Faqulu, maka katakanlah oleh makmum, Rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka sujudlah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Jika imam sholatnya duduk, maka makmum pun harus duduk. Ya. Ini hadis ya pertama. Hadis kedua ya, lanjutkan yang ke-74. Dari Aisyah ya radhiyallahu taala anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin fa shalla jalisan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah salat di rumahnya ketika beliau sakit. Dan Rasul salatnya duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Lalu beberapa orang sahabat sholat di belakangnya dalam keadaan berdiri, sedangkan Rasulnya apa? Duduk. Karena sakit, sholatnya duduk. Ya. Beberapa sahabat ya menjadi makmumnya Nabi berdiri. Ya. Fa asyara ilaihi, maka Rasul mengisyaratkan kepada mereka an ijlisu ya, agar duduk, karena imamnya duduk. Ya. Maka Rasul memberi isyarat ya kepada orang-orang yang berada di belakangnya untuk duduk. Falamman sarafa, ketika selesai dari ibadah salat tersebut, Rasul berkata, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, jika dia ruku maka rukulah. Wa idza rafa'a farfa'u, jika dia mengangkat dari ruku maka angkatlah. Wa idza qala sami'allahu liman hamida, dan jika imam mengatakan sami Allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamdu, maka makmum mengatakan rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla jalisan, apabila imam salatnya duduk, fasallu julusan ajma'un, maka salatlah kalian ya dalam keadaan duduk. Ya. Nah, ini dari dua hadis. Kita teruskan ke makna global dari dua hadis tadi. Fi hadainil haditsaini bayanu sifati iktida'il ma'mumi bil imam. Dua hadis tadi ya, di dalam dua hadis tadi dijelaskan tentang sifat iktidaknya makmum terhadap imam. Sifat ngikutnya makmum kepada imam. Ya, artinya makmum itu harus mengikuti imam ya. Faqad arsyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ma'mumina ilal hikmah fi ja'lil imami. Ya. Maka Nabi menjelaskan kepada makmum tentang hikmah dijadikannya imam. Kenapa harus ada imam? Ya. Wa hiya an yuqtada bihi wa yutaba, yaitu untuk diikuti ya. Untuk diikuti. Fala yakhtalifu alaihi bi amalin min a'malis shalah. Maka enggak boleh bagi makmum menyelisihi ya imam ya dalam perbuatan-perbuatan salat. Wa inna ma tura'a tanaqqulatihi binidhamin wa diqqah. Maka hendaklah makmum memperhatikan gerakan-gerakan imam dengan teratur dan teliti. Ya. Karena ya, bisa-bisa makmum sholatnya batal ya, gara-gara dia mendahului gerakan daripada gerakan imam ya. Fa idza kabbara lil ihram fakabbiru antum kadzalik ya. Maka jika imam ya bertakbir untuk takbiratul ihram ya, maka hendaklah kalian juga bertakbir. Nah, ingat, takbiratul ihram itu makmum tidak boleh membersamai takbiratul ihramnya apa? Imam. Tidak boleh membersamai takbirnya imam. Wa idza raka'a farka'u ba'dahu. Ya. Jika dia ruku maka rukulah setelahnya. Yang dimaksud takbiratul ihram Yang dimaksud takbiratul ihram itu adalah qaul Allahu akbar. Yang dimaksud takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu akbar. Ya. Adapun
mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Ya. Itu hukumnya sunnah. Tetapi yang wajib itu apa? Ucapan. Ya. Ucapan. Yaitu ucapan Allahu Akbar. Ya. Jadi misal ya, kita masuk ya. Kita masuk, kemudian imam sudah hampir ruku nih. Lalu kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi tangan belum mengangkat. Ya. Imam sudah ruku, maka kita ya sudah mendapati takbiratul ihram. Karena yang dimaksud takbiratul ihram itu patokannya apa? Al-qaul, ucapan. Ya. Bukan raf'u al-yadain, bukan mengangkat tangan. Ya, kalau mengangkat tangan itu adalah pendukung dari takbiratul ihram. Ya. Makanya ya, dalam mengangkat tangan ya, perihal mengangkat tangan dalam takbiratul ihram itu boleh diakhirkan, yaitu ucapan doa Allahu Akbar baru gini. Atau boleh bersama dengan ucapan Allahu Akbar. Ya. Atau boleh mendahului ucapan baru Allahu Akbar. Ya. Karena ini apa? Patokan takbiratul ihram itu bukan gerakan mengangkat tangan, tetapi apa? Al-qaul, ucapan Allahu Akbar, itulah takbiratul ihram. Ya. Maka ketika kita hendak salat lalu kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, walaupun kita belum mengangkat tangan, kita sudah masuk salat apa belum? Sudah. Karena kita sudah membuka salat dengan apa? Takbiratul ihram. Ya. Wa idza dzakarakum anna Allah Ta'ala mujibu liman hamidah, ya. Dan jika imam mengingatkan kepada kalian bahwa Allah itu menjawab ya bagi siapa yang memujinya dengan mengucapkan sami Allahu liman hamida, fahmadu ta'ala biqaulikum rabbana lakal hamdu. Maka makmum membaca rabbana walakal hamdu. Ya. Wa idza sajada fatabi'uhu wasjudu. Dan ketika imam sujud maka ikutilah dia ya, dengan bersujud. Wa idza shalla jalisan li ajzihi anil qiyam, ya, ketika imam salat sambil duduk ya karena enggak mampu berdiri, fatahqiqan lil mutaba'ati, maka untuk merealisasikan mutaba'ah kepada imam, sallu julusan, ya, kalian pun harus duduk salatnya walau kuntum alal qiyami qadirin, walaupun ya kalian tuh benar-benar mampu untuk berdiri. Ya, tapi untuk benar-benar merealisasikan mutaba'ah imam, ya kita ikut duduk. Ya. Jika imam sholatnya duduk. Ya. Faqad dzakarat Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiyya ishtaka minal marad. Aisyah radhiyallahu taala anha ya pernah meriwayatkan bahwa Nabi ya ketika itu sedang sakit. Fa shalla jalisan, maka beliau sholat dalam keadaan duduk. Karena apa? Enggak mampu berdiri. Ya, tidak mampu berdiri. Wa kana as-sahabatu yadhunnuna anna 'alaihim al-qiyam liqudratihim 'alaihi. Nah, para sahabat menyangka bahwa dirinya ya karena mereka mampu untuk berdiri, akhirnya sholat sambil berdiri. Fasallu wara'ahu qiyaman. Maka para sahabat sholat di belakang Nabi dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Ya, maka Nabi memberikan isyarat kepada mereka agar mereka duduk. Agar mereka duduk. Falamman sarafa minas shalah, ya, ketika selesai salat, arsyadahum ila annal imama la yukhalaf. Ya, Nabi ya memberikan taujihat kepada mereka bahwa imam itu enggak boleh diselisihi. Ya, enggak boleh diselisihi. Wa inna ma yuwafaq li tahqiqil mutaba'ah al-tamah. Akan tetapi diikuti agar terrealisasi mutaba'ah yang sempurna kepada imam. Bihaitsu yusallil ma'mum jalisan ma'a qudratihi 'alal qiyam, di mana makmum salat duduk padahal dia mampu untuk berdiri. Kenapa? Ya, karena imamnya duduk. Ya, karena imamnya salat dalam keadaan duduk. Ya, maka untuk benar-benar merealisasikan mutaba'ah kepada imam, ya, maka makmum pun harus duduk salatnya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya bahwasanya dalam sholat jamaah makmum tuh nggak boleh sholat seenaknya saja, dia punya imam. Ya, makanya pernah ya Abdullah bin Umar ngelihat makmum yang sholatnya itu nggak mengikuti imam. Apa kata beliau radhiyallahu taala anhuma, ya,
la salata wahdaka wala salaita ma'al jamaah. Engkau enggak salat sendiri dan engkau juga enggak salat bersama jamaah. Ya. Artinya apa? Salatnya batal. Ya. Salatnya tidak sah. Karena apa? Mendahului imam. Ya. Maka ini penting untuk diperhatikan ya. Ketika kita sedang salatul jamaah, imam dijadikan untuk diikuti, tidak diselisihi. Kemudian ya, perbedaan para ulama ya. Yang pertama ya, ikhtalafal ulama fi sihhati i'timamil muftarid bil mutanaffil ya. Yang pertama, para ulama berselisih ya, tentang hukum salat ya. Makmumnya wajib sementara imamnya salat sunnah. Ya. Ini sering terjadi ya. Kita jadi makmum nih, padahal kita salat wajib, sementara imamnya sunnah. Maka ini ada perbedaan apa? Niat. Imam niatnya apa? Sunnah, sementara makmum niatnya wajib. Ya. Masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Fadhahabal Malikiyah wal Hanafiyah. Ya. Maka al-Malikiyah wal Hanafiyah berpendapat wal masyhuru min madhabi al-Hanabilah. Ya. Dan yang masyhur dari madhab Hanabilah ila adamis siha, tidak sah salatnya ya. Tidak sah salatnya. Kenapa? Mustadillina bihadzal hadis alladzi ma'ana. Dalilnya adalah hadis yang tadi bersama kita dibacakan. Innamal ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti dan tidak diselisihi. Sementara ya, imam sama makmum berselisih tidak dalam niatnya tadi. Berselisih. Imamnya niat sholat sunnah, makmumnya niat sholat wajib. Maka berdasarkan hadis tadi, ya, berdasarkan hadis tadi, sholat model ini tidak sah. Ya, sholat model ini tidak sah. Ya, karena adanya perselisihan. Ya, perselisihan dalam gerakan saja bisa membatalkan sholat, apalagi perselisihan dalam hal niat. Ya, itu lebih berat lagi. Ya, maka menurut hadis tadi, salat yang model ini tidak sah karena ada perbedaan niat ya. Kemudian wa dhahaba Syafi'i wal Auza'i wat Tabari ya. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, begitu juga Al-Imam Al-Auza'i dan Imam At-Tabari ila sihha i'timamil muftarid bil mutanaffil ya. Hukumnya sah ya, walaupun ada perbedaan niat. Wahia riwayatun ukhra anil imami Ahmad. Ini juga riwayat kedua dari al-Imam Ahmad. Ya. Maka hukum salatnya sah. Walaupun ada perbedaan apa? Niat. Ya. Ikhtaraha min ashabihi Ibnu Qudamah wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim. Dan pendapat ini juga dipilih oleh al-Imam Ibnu Qudamah, al-Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya al-Imam Ibnul Qayyim. Mustadillina bi hadithi Mu'ad. Berdalil dengan hadis Mu'ad ya. Jadi ada ya hadis tersendiri ya. Radhiyallahu taala anhu al-muttafaq alaih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Bagaimana hadis Mu'ad itu? Kana yusalli ma'an nabi. Mu'ad radhiyallahu taala anhu ini salat wajib bersama Nabi. Dalam riwayat lain salat Isya bersama Nabi. Ya. Thumma yarji' ya. Kemudian beres sholat isya ya. Beres sholat isya bersama Nabi, dia pulang ya ke kampungnya ya. Kemudian di sana didapati di masjid kampungnya itu belum sholat isya ya. Jadi dia sudah sholat isya pulang ke kampungnya ya. Jamaah masjid di sana belum sholat isya. Fa yusalli biqaumihi tilkas shalah. Maka di sana Mu'ad jadi imam. Artinya Mu'ad itu sholatnya sholat apa? Sunnah. Karena dia sudah melakukan sholat isya. Sementara makmumnya dia belum sholat isya. Niat makmumnya sholat apa? Isya. Maka di sini ada perbedaan antara imam dan makmum. Ya. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasul pun menyetujuinya. Artinya tidak memerintahkan Mu'ad untuk mengulangi sholatnya. Maka berdasarkan hadis ini ya, berdasarkan hadis Mu'ad ini ya, maka perbedaan niat
antara imam dan makmum tidak mengapa. Ya. Perbedaan niat antara imam dan makmum tidak mengapa. Itu dalil pertama. Ya. Wa yastadilluna aidan, dan pendapat kedua ini juga berdalil ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi fi salatil khauf raka'ataini. Ya. Yaitu tentang salat khauf ya, peristiwa salat khaufnya nanti kita akan belajar ya tentang bagaimana salat khauf. Intinya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melakukan salat khauf 2 rakaat ya. Kemudian Nabi selesai salam ya. Kelompok pertama udah sholat bersama Nabi 2 rakaat, ya. Karena dibagi 2 kelompok, satu sholat, satu menjaga, namanya sholat khauf. Ya. Satu sholat, satunya apa? Menjaga. Maka ketika kelompok pertama sholat bersama Nabi 2 rakaat, salam. Ya. Kemudian yang belum sholat, dia sholat. Yang sudah sholat juga dia gantian menjaga. Imamnya siapa lagi? Nabi lagi. Jadi Nabi di situ sholat berapa kali? 2. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Nah, ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perbedaan niat antara imam dan makmum tidaklah mengapa. Ya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sholati tsaniyah mutanaffil. Maka sholatnya Nabi yang kedua itu sholat sunnah. Sholat wajibnya bersama kelompok pertama. Ya. Ketika Nabi sudah salam, kelompok pertama sudah salam, ya, maka datang kelompok berikutnya belum sholat wajib. Dia sholat wajib, diimami siapa? Tetap Nabi jadi imam. Tetapi sholat kedua Nabi ini sholat apa? Sunnah, karena Nabi sudah melaksanakan wajib. Sementara kelompok kedua yang bersama Nabi, golongan kedua yang bersama Nabi itu sholatnya wajib. Jadi di sini makmumnya niat sholat wajib, Nabinya sholat sunnah. Nah, ini 2 dalil ini menjelaskan bahwasanya tidaklah mengapa ya berbeda niat antara imam dan makmum. Maka pendapat kedua ini lebih mendekati kebenaran ya. Lebih mendekati kebenaran. Karena apa? Ada dalil khusus ya. Sementara pendapat pertama itu dalilnya dalil umum, pendapat kedua dalil khusus ya. Maka dalil khusus lebih dikedepankan daripada dalil umum. Lalu apa makna fala takhtalifu alaihi? Jangan kau berselisih, jangan kau selisihi imam. Maknanya fi af'alis salat, dalam perbuatan salat. Jadi kalau perselisihannya, perbedaannya adalah niat, tidak mengapa. Yang tidak boleh itu perbedaannya yang dimaksud adalah perbuatan salat ya, perbuatan salat. Artinya perbedaan pertama. Yang kedua ya, perbedaan yang kedua, waqtalafu aidan fi salatil ma'mumi julusan ma'al qudrah 'alal qiyami khalfal imamil ajizi 'anil qiyam. Mereka juga berpendapat ya, para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum makmum sholatnya duduk padahal dia mampu berdiri ya. Makmum sholat dalam keadaan duduk padahal dia mampu berdiri ya. Karena dalam hadis tadi dijelaskan Nabi sholat dalam keadaan duduk kenapa? Sakit ya. Nah makmumnya ya itu mereka duduk padahal mereka mampu berdiri. Ini juga para ulama berbeda pendapat ya. Fadhahaba dhahiriyatu wal auza'i wa ishaq ila annal ma'mumin yusalluna khalfal imamil ajiz anil qiyam julusan walau kanu qadirina 'alal qiyam ya. Maka adz-dhahiriyah ya berpendapat, begitu juga al-imam al-auza'i dan al-imam al-ishaq ya. Mereka berpendapat makmum wajib ngikutin imam. Maka makmum wajib apa? Makmum wajib ngikutin imam. Dalam permasalahan ini makmum harus apa? Duduk. Walaupun dia mampu berdiri. Karena imamnya duduk. Ya. Pendapat ini ya dibangun di atas 2 dalil tadi. Ya. Nah, pendapat pertama ini ya dibangun di atas 2 dalil tadi. Dalil pertama dan dalil kedua ya, di mana Nabi menyuruh para sahabatnya untuk apa?
untuk duduk. Nah, maka ini ya menunjukkan bahwa imam wajib makmum wajib duduk walaupun dia mampu berdiri. Ya. Kenapa? Karena imamnya duduk. Ya. Kemudian wa dhahaba al-imamani Abu Hanifah wa Syafi'i. Adapun al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam Asy-Syafi'i ya, berpendapat ya, ila annahu la yajuzu lil qadiri 'alal qiyam an yusalliya khalfal qa'id illa qa'iman. Ya, kesimpulannya ya, pendapat kedua ini ya menjelaskan apa? Tidak boleh makmum itu duduk sementara dia bisa berdiri. Kebalikan dari yang pertama. Ya, kalau yang pertama makmum wajib duduk walaupun dia mampu berdiri. Pendapat kedua ini ya adalah makmum tidak boleh duduk. Kenapa? Karena makmum sanggup berdiri. Ya, tayyib. Wahtaju ya. Dan pendapat kedua ini berdalil bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi maradi mautihi qa'idan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di akhir sakitnya ya. Artinya setelah sakit itu beliau meninggal. Di akhir sakitnya qa'idan, dalam keadaan duduk. Wa shalla Abu Bakrin radhiyallahu anhu wan nasu khalfahu qiyaman. Sementara Abu Bakar dan sahabat lain sholat di belakangnya dalam keadaan berdiri. Ya. Maka ini kejadian ini ya terakhir ya daripada hadis yang dua tadi. Karena ini ya dijelaskan apa? Bahwa Nabi sholat di akhir sakitnya. Ya. Kalau hadis Aisyah tadi hanya umum ketika Nabi sakit. Ya. Artinya hadis Aisyah hadis yang kedua ini munculnya belakangan daripada hadis Aisyah. Karena dijelaskan dengan apa? Fi maradi mautihi, di sakit yang menyebabkan beliau meninggal. Artinya benar-benar di akhir hayatnya. Ya. Nabi sholat duduk, kemudian Abu Bakar dan para sahabat lainnya sholat di belakangnya berdiri. Ini hadis juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya. Wa ajabaha ula an hadisai al-bab wa nahwihima bi ajwibatin dhaifah ya. Pendapat kedua ini menjawab ya dalil pendapat pertama ya. Dalil pendapat pertama dua hadis bab yang kita bahas ya. Yang pertama bahwa anna hadisai al-babi wa ma syabahahuma mimma yuthbit sihhah salatul qa'idil ajiz bil qa'idil qadir mansukhatun bi hadisi salatihi fi maradi mautihi. Intinya ya dua hadis tadi yang disebutkan di awal ya, bahwa Nabi ketika sakit ya sholat duduk, kemudian ada sahabat yang sholat berdiri disuruh duduk, itu mansuh, terhapus hukumnya ya. Hukumnya terhapus dengan apa? Dengan hadis kedua tadi, bahwa Nabi di akhir hayatnya sholat dalam keadaan duduk, lalu Abu Bakar dan para sahabat sholat di belakangnya dalam keadaan apa? Berdiri. Nah hadis kedua ini menghapus hukum hadis pertama. Ya, ini jawaban pertama. Ya. Namun Al-Imam Ahmad ya mengingkari jawaban tadi. Ya. Al-Imam Ahmad mengingkari jawaban tadi. Artinya apa? Dalam bab ini tidak ada yang namanya nasikh mansuh. Ya. Wal aslu adamin naskhi bainan nususi syar'iyyah. Hukum asalnya itu tidak ada yang namanya nasikh mansuh ya. Selama wa annahu mahma amkanal jam'u bainahuma wajabal masiru ilaihi. Selama hadis-hadis itu bisa digabungkan, maka itu lebih baik. Ya. Jadi kalau ada dua hadis ya yang saling bertolak belakang, ya, maka jangan buru-buru mengatakan bahwa hadis ini dimansuh ya. Kayak tadi dua hadis pertama menunjukkan ya Nabi nyuruh makmum duduk ya, hadis pertama. Hadis kedua ya Nabi membiarkan makmum berdiri. Ini dua hadis kan ya bertolak belakang ya. Maka jangan buru-buru hukum ini dimansuh dengan hukum ini, kata Imam Ahmad. Kalau dimungkinkan untuk digabungkan antar dua hadis ini, maka al-jam'u aula.
maka digabungkan itu lebih utama. Karena apa? Dengan penggabungan kita mengamalkan dua hadis tadi. Ya. Ini jawaban dari Al-Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad mengingkari Al-Imam Syafi'i yang menyangka bahwa ya dalam hadis tadi ada nasikh mansuh. Jadi hadis yang kedua menghapus hukum hadis yang pertama. Artinya hadis yang pertama ini dikerjakan apa tidak dikerjakan kalau dihapus hukumnya? Tidak dikerjakan, tidak diamalkan karena hukumnya terhapus. Makanya Al-Imam Ahmad berat, nggak bisa kita mengatakan gitu. Ya, kalau keduanya bisa digabungkan, maka digabungkan itu lebih utama. Karena dalam penggabungan dua dalil yang bertolak belakang itu, maka kita mengamalkan isi dari dua dalil tersebut. Ya. Kemudian jawaban yang kedua, ya, jawaban yang kedua, dakwah at-takhsis bin Nabi. Ya. Yang kedua itu perbuatan khusus Nabi. Jadi dalil yang dibawa ya dalil dalam hadis bab ini bahwa Nabi nyuruh para sahabat duduk itu khusus untuk Nabi saja. Artinya selain Nabi tetap makmum berdiri karena dia mampu berdiri ya. Ya. Maka ya ini jawaban Al-Imam Malik ya. Jawaban Al-Imam Malik ya. Karena ada hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu marfu'an, la ya ummanna ahadun ba'di jalisan. Kata Nabi, enggak boleh setelahku ada imam yang sholat sambil duduk. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Imam sholatnya duduk khusus Nabi. Ya. Maka jawaban ini juga lemah. Ya. Bahwasanya itu khusus Nabi juga lemah. Oleh karena itu, ya. Wa dhahaba al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad berpendapat ila tawassut baina hadainil qaulaini. Imam Ahmad berpendapat untuk menggabungkan dua hadis tadi. Ya. Jadi dua hadis tadi diamalkan, baik hadis pendapat pertama atau hadis pendapat kedua. Hadis pendapat pertama itu yang mengatakan ya bahwasanya makmum harus duduk jika imamnya duduk. Ya. Pendapat kedua mengatakan makmum tetap berdiri walaupun imamnya duduk. Dua hadis ini sama Imam Ahmad bisa digabungkan ya. Bisa digabungkan sehingga kedua-duanya dipakai. Ya. Kedua-duanya dipakai. Bagaimana penggabungannya ya? Imam Ahmad mengatakan wa innabtada'a bihim as-salatu jalisan. Ya. Jika imam memulai salat dari awal itu dalam keadaan duduk. Ya. Dari awal dari takbiratul ihram imam salatnya sudah duduk. Ya. Fasallu khalfahu julusan, maka makmum wajib duduk ngikutin imam. Jika imam memulai sholatnya dalam keadaan apa? Duduk. Maka ini mengamalkan hadis pertama. Ya. Mengamalkan hadis pertama. Jika imam membuka sholatnya dalam keadaan berdiri, ya. Kemudian di tengah-tengah sholat imam duduk. Maka dalam keadaan kedua ini makmum tetap berdiri. Ya. Ini berarti mengamalkan hadis keberapa? Hadis kedua. Ya. Jadi jika imam membuka sholatnya dalam keadaan berdiri, ya. Kemudian di tengah-tengah sholat, ya, imam duduk karena nggak kuat. Makmum dalam hal ini duduk apa berdiri? Berdiri. Ya. Makmum dalam hal ini berdiri. Dengan ini maka dua hadis tadi bisa diamalkan semuanya. Ya. Dengan hal ini ya dua hadis tadi ya diamalkan semuanya. Makanya ya pendapat Al-Imam Ahmad ini ya didukung oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Wala syakka annal jam'a bainan nususi idza amkana aula minan naskhi wat tahrif. Ya. Tidak diragukan lagi menggabungkan antara nas-nas yang ada jika memungkinkan itu lebih utama daripada harus ada hukum yang dihapus. Maka dalam pendapat ini pendapatnya Imam Ahmad yang lebih mendekati kebenaran. Karena apa? Menggabungkan, mengamalkan dua hadis. Jika imam membuka sholatnya dalam keadaan duduk, maka makmum harus duduk. Amalan bihaditsail bab, sebagai wujud pengamalan dari dua hadis tadi. Ya. Adapun jika imam membuka sholatnya dalam keadaan berdiri, ya, kemudian di tengah-tengah sholat imam itu duduk, maka makmum tetap berdiri atau duduk?
tetap berdiri ya. Mengamalkan hadis yang kedua di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan duduk, kemudian Abu Bakar sholat dan para sahabatnya sholat dalam keadaan berdiri ya. Kemudian ma yukhadhu minal haditsain ya. Faidah dari dua hadis ya. Yang pertama, wujubu mutaba'atil ma'mumi lil imam fis sholati wa tahrimil musabaqah. Wajibnya makmum bermutaba'ah kepada imam ya, di dalam sholat, dan larangan untuk mendahuluinya. Artinya kalau mendahului ya itu bisa batal sholatnya. Yang kedua, tahrimu mukhalafatihi wa butlani sholati biha ya. Larangan menyelisihi imam dan batalnya sholat dengan menyelisihi imam ya. Nah, ini juga terjadi ketika salam ya. Nah, kadang ya imam baru assalamualaikum ya, makmumnya udah salam kedua ya. Kan gitu. Ini sering-sering terjadi. Imam baru assalamualaikum ya, makmumnya udah mendahului salamnya imam ya. Nah, ini juga ya, walaupun ada perbedaan pendapat tentang salam ini ya, tentang bab salam ini ya. Apakah kedua salam itu ya, karena dalam sholat diakhiri dengan dua salam, salam ke kiri dan ke kanan. Apakah dua-duanya itu termasuk rukun, ataukah salam pertama yang rukun, salam kedua yang bukan rukun sholat? Ini terjadi perbedaan di dalam terjadi perbedaan di dalamnya ya. Intinya ya, terkadang ya, seorang itu ya, selesai sholat padahal imam baru salam kedua gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sholatnya itu batal. Karena apa? Karena ada mukhalafah di situ. Ada musabaqah di situ, mendahului imam. Kemudian yang ketiga, annal afdhala fil mutaba'ah an taqa'a a'malul ma'mum ba'da a'malil imam mubasyaratan ya. Mutaba'ah yang paling utama yaitu hendaklah perbuatan makmum ya itu datang setelah perbuatan imam ya. Jadi tidak mendahului dan tidak akhir banget ya. Maka yang paling utama datang setelah perbuatan imam. Wa tukrahul musawatu wal muwafaqah fi hadhil a'mal, dan makruh untuk membersamai gerakan imam. Kecuali apa? Membersamai dalam hal apa? Takbiratul ihram. Hukumnya apa? Batal. Membersamai gerakan takbiratul ihram itu batal. Adapun membersamai gerakan selain takbiratul ihram maka hukumnya makruh ya. Berikutnya, annal imama idza shalla jalisan li ajzihi anil qiyam ya. Jika imam salat dalam keadaan duduk karena enggak mampu berdiri, shalla khalfahul ma'mumun julusan walau kanu qadirina 'alal qiyam. Maka makmum juga harus salat dalam keadaan duduk walaupun makmum mampu berdiri. Tahqiqon lil mutaba'ati wal iqtida, sebagai realisasi ya dari mutaba'atul imam ya, kecuali jika imam membuka sholatnya dalam keadaan apa? Berdiri, kemudian di tengah-tengah sholat imam duduk, maka dalam hal ini makmum tetap berdiri ya. Makmum tetap berdiri. Berikutnya, annal makmum yaqulu rabbana lakal hamdu ya. Bahwa makmum itu mengatakan Rabbana lakal hamdu hina ma yaqulul imam sami'allahu liman hamidah ya. Ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah ya, maka makmum mengatakan apa? Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Jadi yang mengatakan sami'allahu liman hamidah itu yang pertama imam, yang kedua munfarid ya. Ketika sholat sendiri ya, maka ada tasmi', yaitu mengatakan sami Allahu liman hamidah. Adapun jika sebagai makmum, maka yang ada hanyalah tahmid, yaitu mengucapkan Rabbana walakal hamdu, tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa qala Ibnu Abdil Bar ya, berkata Imam Ibn Abdil Bar, la a'lam khilafan fi annal munfarid yaqulu sami Allahu liman hamidah. Aku tidak mengetahui ya adanya perselisihan seorang munfarid, yaitu orang yang sholat sendiri tidak jamaah. Seorang munfarid
mengatakan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Jadi yang menggabungkan antara tasmi' dan tahmid itu dua. Pertama imam, yang kedua munfarid ya. Adapun makmum maka hanya disyariatkan tahmid, mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu ya. Wa qala Ibnu Hajar, dan berkata Imam Ibnu Hajar, wa ammal imamu fayusammi' wa yahmid ya. Adapun imam maka dia ya mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu. Jadi menggabungkan, imam mengatakan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Ya jema' bainahuma, menggabungkan keduanya. Berikut juga munfarid ya. Berikut juga orang yang sholat sendiri ya. Itu menggabungkan antara at-tasmi' dan tahmid. Faqad tsabata fil Bukhari anna an-nabiyya kana yajma'u bainahuma. Maka telah ada pada riwayat Imam Bukhari Nabi menggabungkan keduanya antara tasmi' dan tahmid. Karena apa? Nabi sebagai imam. Ya, saat itu Nabi sebagai imam. Sebagaimana diketahui bahwa imam menggabungkan dua ucapan yaitu at-tasmi' dan at-tahmid. Yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Begitu juga orang yang sholat munfarid. Adapun makmum maka cukup mengatakan Rabbana walakal hamdu ketika imam mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Berikutnya, anna minal hikmah fi ja'lil imami fi shalat al-iqtida'u wal mutaba'ah. Hikmah dijadikannya imam sholat untuk diikuti. Nggak boleh diselisihi ya. Kemudian jawazu al-isyara fi sholati lil hajah, bolehnya berisyarat di dalam sholat jika ada kebutuhan. Sebagaimana Nabi memberikan isyarat ya makmum untuk duduk. Juga dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sedang sholat lalu ada sahabat yang mengucapkan salam, Nabi berisyarat dengan menjawab salamnya itu melalui isyarat. Maka boleh ya berisyarat di dalam sholat ketika ada kebutuhan. Berikutnya, wa fil hadithi dalilun ala ta'kidi mutaba'atil imam ya. Dan di dalam hadis ini terdapat penegasan ya untuk bermutaba'ah kepada imam. Wa annaha muqaddamatun ala ghairiha min a'malis shalah. Dan mutaba'ah itu ya lebih didahulukan daripada rukun-rukun salat ya. Faqad asqata al-qiyama 'anil ma'mumin al-qadirina 'alaiha ya. Gara-gara mutaba'ah ini ya rukun berdiri itu hilang ya. Rukun berdiri itu hilang padahal makmum mampu berdiri ya. Namun jika imam memulai salatnya duduk, makmum harus duduk padahal dia mampu berdiri. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mutaba'ah itu ya lebih didahulukan daripada rukun. Lebih didahulukan daripada rukun. Ma'annahu ahad arkani salat, padahal berdiri itu salah satu rukun salat ya. Salah satu rukun salat. Artinya seorang yang mampu berdiri lalu dia salatnya duduk itu tidak sah dalam salat wajib ya. Ini kita berbicara salat wajib. Tapi ya karena ada maslahat lain yaitu maslahat mutaba'ah, maka tidak mengapa seorang yang sholat dalam keadaan duduk padahal dia mampu berdiri. Kullu dzalika li ajli kamalil iqtida ya. Semuanya ini ya ada untuk memenuhi maslahat iqtida. Ya. Jadi benar-benar ya imam itu dijadikan untuk diikuti ya. Jadi imam ya benar-benar dijadikan untuk diikuti sampai-sampai ya didahulukan daripada rukun ya, sampai-sampai didahulukan daripada rukun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kiranya kita cukupkan pembahasan dua hadis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, masih seputar ya hadis-hadis yang berkaitan dengan mutaba'atu al-imam. Sampai sini barangkali ada yang tanyakan.
Jika imam jika imam kunut subuh ya, apakah makmum juga kunut subuh gitu? Ini ya ada perinciannya. Ada perinciannya. Jika makmum berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan, ya. Jika makmum berpendapat kunut subuh itu tidak disyariatkan, ya, maka makmum tidak mengangkat tangan. Ya, taib ini kita bicara kunut subuh, bukan kunut witir. Kunut witir itu mustahab ya. Kita bicara kunut subuh ya. Dalam kunut witir itu tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Kunut subuh itu masyhur disyariatkan. Kunut witir itu disyariatkan. Ya, kita berbicara kunut subuh. Nah, kunut subuh ini ya para ulama berbeda pendapat tentangnya. Ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mustahab, ya. Bahkan ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Ya. Maka jika makmum berpendapat, ya, ia berpendapat kunut subuh itu tidak disyariatkan, ya, maka dia tidak mengangkat, tidak membersamai imam. Ya, tidak membersamai imam. Ya, artinya makmum tidak mengangkat kunut, tidak mengangkat tangan. Ya. Namun jika makmum berpendapat bahwa kunut subuh itu mustahab misalnya, ya, dianjurkan, ya, maka bagi makmum untuk mengangkat tangan. Ya, bagi makmum untuk mengangkat tangan. Kalau dia tidak mengangkat tangan, maka sholatnya batal. Karena dia berpendapat mustahab, ya, sementara dia tidak mengikuti imam, maka sholatnya batal. Namun ketika makmum itu berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan, ya, maka makmum tidak perlu mengangkat tangan, walaupun imam mengangkat tangan. Karena apa? Ini ada perbedaan niat. Ya, ini ada perbedaan niat. Maka itu dikembalikan ke pendapat yang dipegang oleh makmum tersebut. Ya. Apakah dia berpendapat kunut subuh itu tidak disyariatkan, ataukah dia berpendapat kunut subuh itu mustahab, ataukah dia berpendapat kunut subuh itu sunnah, ya. Wallahu taala alam. Mustahab itu di bawah sunnah, ya. Artinya mustahab itu derajatnya di bawah sunnah. Kalau sunnah itu ya di bawah wajib sunnah. Nah, sebelum ke haram itu ada mustahab, derajatnya di bawah sunnah, maknanya dianjurkan, ya, dianjurkan. Berbeda dengan sunnah, ya. Kalau sunnah itu sesuatu yang diperintahkan tapi dengan perintah yang tidak tegas. Kalau wajib sesuatu yang diperintahkan dengan perintah yang tegas. Nah, mustahab ini ya derajatnya di bawah sunnah, sesuatu yang dianjurkan, ya, sesuatu yang dianjurkan, ya. Nah, maka kunut subuh ini ada pendapat yang mengatakan kunut subuh ini sunnah, sebagaimana dalam madhab Syafi'i, ya, kunut subuh itu sunnah, ya. Kemudian ya dalam madhab Maliki, ya, kunut subuh itu mustahab. Adapun dalam madhab Abu Hanifah, ya, dan Imam Ahmad kunut subuh itu tidak disyariatkan. Ya, nah itu tergantung ya bagaimana makmum memandang kunut subuh ini. Ya, bagaimana makmum memandang kunut subuh ini. Adapun kunut witir itu para ulama sepakat disyariatkan. Ya, artinya disyariatkan di sini adalah disunnahkan. Ya, disunnahkan, tidak sampai pada derajat wajib. Wallahu a'lam. Perbedaan apa? Perbedaan rakaat. Iya. Ini posisinya dia makmum. Posisinya dia bermakmum. Imamnya salah rakaat. Iya, imamnya lupa enggak tasyahud awal. Apa yang dilakukan oleh makmum? Makmum, ya, jika imam sudah berdiri sempurna, ya, ini bukan imam aja, ya. Orang sholat sendiri nih,
jika dia sudah berdiri sempurna, udah berdiri sempurna nih, ya. Lalu dia ingat bahwa dia tidak melakukan tasyahud awal kan. Kalau dia sudah berdiri sempurna, itu dia tidak boleh kembali duduk lagi. Karena apa? Tasyahud awal itu hukumnya wajib, sementara berdiri ini rukun. Ya. Maka dia tetap berdiri. Nanti di akhir ya, sebelum salam ada sujud syahwi. Ya, sebelum salam ada sujud syahwi. Jadi kalau belum sempurna ya, dia baru mau berdiri kemudian ingat. Ya. Ingat ini saya belum tasyahud awal, maka itu boleh duduk lagi, boleh kembali lagi, karena dia belum berdiri secara sempurna. Kalau sudah berdiri secara sempurna, lalu dia ingat loh, saya belum tasyahud awal, maka biarkan. Ya. Nanti tinggal diganti dengan apa? Sujud sahwi. Ya, wallahu a'lam. Tasyahudnya sekali di akhir aja, karena tasyahud awalnya mulgha, hilang. Ya. Tapi itu ketika ada unsur ketidaksengajaan. Tapi kalau sengaja, hatta wajib sholat itu bisa membuat sholat itu batal. Jadi sengaja nggak tasyahud awal, itu membuat sholatnya apa, Pak? Batal. Tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Batasan selain membersamai dalam gerakan. Iya. Jadi batasan membersamai imam ya itu dalam hal gerakan. Dalam hal gerakan selain takbiratul ihram. Jadi misal imam sedang ruku lalu kita ikutan ruku. Ya. Selama ruku kita ini ya gerakannya sama, jadi imam udah gini kita juga ikut gini, itu hukumnya makruh. Tetapi kalau makmum sudah begini, imamnya masih dalam perjalanan, nah ini makmum harus balik lagi, ya, karena ini sudah mendahului imam. Ya, begitu juga ketika imam turun, ketika dari berdiri untuk sujud, ya, maka nanti hadis berikutnya dijelaskan, ya, kita itu nggak boleh, ya, sujud sampai imam itu benar-benar sujud. Ini berdiri ini, kita berdiri mau sujud. Ya. Maka jika imam belum sujud sempurna, kita tidak boleh ikutan gerakannya. Ya. Ini hukumnya makruh. Ya. Tunggu imam sampai benar-benar meletakkan kepalanya pada tempat sujud, baru kita boleh untuk turun sujud. Ya. Kalau sebelum itu, ya, imam belum sampai kita sudah turun, maka kita dianggap membersamai imam. Dan hukum membersamai imam itu makruh. Dalam satu pendapat, jika dilakukan secara sengaja bisa batal sholatnya. Jika sengaja kita membersamai gerakan imam, ada kesengajaan, itu ya dalam salah satu pendapat bisa batal sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan. Menggerakkan jari, batasan menggerakkan jari. Setelah imam salam, iya, setelah imam salam. Jika kita sudah beres, ya, udah beres tasyahud ini, ya, imam belum salam, itu kesempatan untuk doa. Ya, itu kesempatan untuk berdoa. Jadi di antara doa waktu mustajab itu sebelum salam. Ya. Beres solawat ya sebelum salam itu waktu mustahab, waktu mustajab, waktu yang benar-benar ya sangat diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika ya imamnya belum salam ya, kita tasyahud sudah beres ya, kita isi dengan doa-doa yang kita hafal. Walaupun doa itu diulang-ulang terus, tidaklah mengapa. Ya, tidaklah mengapa. Maka dengan menurunkan jari sebelum imam salam, sebagian ulama mengatakan itu ya masuk gerakan mendahului imam. Ya, masuk gerakan mendahului imam. Wallahu taala alam. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.